Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Agustin dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjawab dari ulangan tengah semester mata kuliah tafsir ayat akidah. Nah, di mana UTS ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, membacakan, menerjemahkan, menjelaskan isi kandungan dan penjelasan pendapat dari para mufasir mengenai Quran Surah Al-Fatihah. Yang kedua, membacakan, menerjemahkan, menjelaskan isi kandungan dan penjelasan para mufasir dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1-8. Nah, yang ketiga, membacakan, menerjemahkan, kemudian menjelaskan isi kandungan ayat dan disertai dengan penjelasan para mufasir dari Quran Surah Al-Kafirun. Baik, yang pertama saya akan membacakan dan menerjemahkan dari Quran Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat padanya, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itulah bacaan dan terjemahan dari Quran Surah Al-Fatihah. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungan yang terdapat dari Quran Surah Al-Fatihah. Nah, karena Surah Al-Fatihah ini artinya pembukaan, yang dimana terdapat dari pembuka surat gitu ya, yang ada di Al-Quran. Dan Al-Fatihah ini sebutan lainnya itu sebagai Ummul Kitab gitu, atau bisa juga As-Sabul Masani gitu. Kalau Ummul Kitab kan artinya sebagai induknya Al-Quran gitu, karena kandungan dari surah Al-Fatihah ini mempunyai kandungan yang istimewa yang tidak ada di kandungan surah-surah lainnya yang ada di Al-Quran. Nah, yang saya temukan ada 6 isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, yang pertama, di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat 3 macam tauhid. Nah, yang pertama ada tauhid rububiyah yang artinya pengesaan Allah, di mana diambil dari kata Rabbil Alamin, yang artinya bahwa Allah lah yang mengatur dan menjaga alam semesta ini. Kemudian tauhid yang kedua ada tauhid uluhiyah, yang dimana pengesaan Allah itu dalam bentuk ibadah gitu. Nah, ini tuh diambil dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kemudian tauhid yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yang artinya bahwa Allah itu mempunyai sifat dan nama-nama yang sempurna gitu, yang tidak ada yang tidak serupa dengan makhluk yang telah Allah ciptakan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Fatihah ini menetapkan adanya kenabian gitu. Diambil dari kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, karena kita nih umat muslim gitu ya, yang dimana masih awam ya mengenai Islam gitu, maka kita tuh
perlu yang namanya suri tauladan gitu, dimana suri tauladan kita umat muslim itu adalah Nabi Muhammad. Maka penting sekali gitu ya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, adanya hari pembalasan. Nah tadi kan ada ya ayat Malik Yaumiddin yang artinya yang menguasai hari pembalasan, bahwa Allah lah yang menguasai hari pembalasan saat hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, dalam surah ini menetapkan adanya takdir gitu. Kemudian yang kelima, kita itu jangan mengikuti orang-orang yang sesat, yang ahli bid'ah gitu. Kemudian yang terakhir, kita itu surah ini tuh mengajarkan agar kita itu ikhlas itu dalam beribadah kepada Allah, karena tadi ya ada kaitannya dengan karena budua karena nasta'in, hanya kepada Allah lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi segala bentuk ibadah dan niat kita tuh serahkan gitu ya kepada Allah, karena Allah adalah satu-satunya yang berhak kita sembah begitu. Kemudian ada pendapat para mufasir. Saya menjelaskan ayat ya. Di ayat pertama ada kata Bismillahirrohmanirrohim. Nah kata Bismillah ini tuh mengandung arti atau mengandung bentuk permohonan kita kepada Allah sebelum memulai pekerjaan atau sebelum memulai suatu aktivitas. Jadi sebaiknya kita sebagai umat muslim sebelum memulai pekerjaan atau sebelum memulai perbuatan, kita tuh diawali dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, karena kata Bismillah itu terdapat keberkahan gitu ya. Jadi ketika kita akan makan atau ketika kita akan belajar, hendaknya kita awali dengan bacaan basmalah gitu. Kemudian di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kata alhamdulillah ini tuh sebagai bentuk pujian kita kepada Allah, sebagai bentuk pujian kita kepada Allah, karena Allah yang telah memelihara dan menjaga alam semesta ini. Kemudian ada kata Rabbil alamin yang artinya hanya Allah lah yang berhak hanya Allah lah yang mengatur segala sesuatunya gitu. Nah kita sebagai kita sebagai manusia tidak perlu khawatir gitu ya atas kekurangan-kekurangan ketika kita hidup di dunia, karena sudah ada Allah gitu yang mencukupkan, yang telah menyediakan segala kebutuhan manusia di muka bumi ini. Karena yang tadi kan Allah itu maha pemelihara, maha yang mempunyai segala sesuatunya gitu ya, mulai dari bumi dan langit. Kemudian di ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah dalam tafsir Al-Misbah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini terdapat dua sifat Allah gitu, yaitu Allah itu mempunyai sifat rahmat dan kasih sayang. Jadi kan karena Allah itu mempunyai sifat rahmat dan kasih sayang, dan Allah itu tadi ya yang maha mengatur segala sesuatunya, maka kalau misalnya manusia Allah punya sesuatu yang harus diurus, nah Allah itu pastinya harus mempunyai sifat rahmat dan kasih sayang gitu. Dan sifat rahmat dan kasih sayang Allah ini berbeda dengan sifat yang telah dimiliki oleh manusia, seperti itu. Kemudian kemudian ayat keempat, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah di sini Allah itu yang punya kuasa gitu ya atas hari pembalasan nanti ketika hari kiamat gitu. Jadi kita sebagai manusia ya harus siap-siap saja gitu ya sebelum ajal kematian itu datang kepada kita. Nah selanjutnya pada ayat kelima, dalam tafsir Al-Misbah mengemukakan bahwa
kalimat iya karena budua iya karena stain, yang artinya hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, dalam ayat tersebut menggunakan bentuk jamak kata kami ya, dimana menurut tafsir Al-Misbah kata kami ini mengandung beberapa pesan. Di antaranya yang pertama menggambarkan bahwa Islam itu memiliki sikap solidaritas yang tinggi atau memiliki sikap kebersamaan yang tinggi. Nah, yang kedua, pesannya itu ayat ini erat kaitannya dengan ibadah karena untuk beribadah itu dianjurkan mengerjakannya itu bersama-sama ya, bukan sendirian. Dan ini juga bisa dalam bentuk syiar kita kepada teman kita. Jadi ketika kita lagi di sekolah nih mendengar azan, ayo kita ajak teman kita dan kita ingatkan gitu, ayo kita sholat dan lain sebagainya. Kemudian di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, setelah tadi manusia itu memuji Allah, kemudian memohon pertolongan, nah selanjutnya diikuti dengan ayat ini, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, karena manusia itu butuh ya yang namanya dibimbing, diberi petunjuk yang lurus, agar hidupnya itu terarah gitu ya, terarah, lurus dan benar gitu. Kalau misalnya sudah diberikan petunjuk yang lurus. Kemudian di ayat terakhir, ayat ke-7, menurut tafsir Al-Misbah, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, maksud yang telah engkau beri nikmat, pada zaman dahulu pastinya ada yang sudah sukses ya dalam menjalankan kehidupannya. Orang-orang yang telah diberikan nikmat hidayah dan diberikan nikmat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, maka kita tuh butuh gitu ya diberikan jalan yang seperti itu, bukan jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang nanti hidupnya itu akan tidak akan berbelok-belok gitu, yang tidak lurus seperti itu. Makanya kita tuh butuh gitu orang-orang, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan membacakan, menerjemahkan, menjelaskan isi kandungan ayat dan disertai dengan penjelasan dari para mufasir mengenai Quran surah Al-Alaq ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Yang terjemahannya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan sebutlah Tuhanmu yang Maha Mulia, yang menciptakan, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila ia melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya Kamulah tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itulah bacaan dan terjemahan dari surah Al-Alaq ayat 1-8. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Alaq tersebut. Nah, karena surah Al-Alaq ini memiliki perintah tentang membaca gitu ya, dan ada kaitannya tentang ilmu pengetahuan, maka isi kandungan dari surah tersebut yang pertama
selalu menyebut nama Allah. Nah, maksudnya apa gitu selalu menyebut nama Allah? Nah, di sini Allah itu memerintahkan kepada manusia agar senantiasa menyebut nama Allah dan menyertakan kehadiran Allah dalam setiap kegiatannya, yang fungsinya itu agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan dimanapun kita berada, dan mendapatkan keberkahan dari Allah atas aktivitas yang sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua, selalu kita diperintahkan untuk membiasakan diri untuk selalu membaca. Nah, di ayat pertama aja kan sudah ada kata ikro, bacalah. Nah, maksud baca di sini tidak hanya sebatas membaca buku, tetapi baca dalam bentuk apapun gitu, bisa dalam tulisan, membaca buku, atau membaca hal lainnya yang dimana ketika kita membaca itu kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru gitu, dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, maksud membaca di sini ini tuh membaca dalam skala yang lebih besar. Kita itu disuruh untuk membaca keadaan sosial atau membaca lingkungan sekitar, yang tujuannya itu agar kita memiliki sikap yang empati, simpati, kepekaan, dan rasa peduli terhadap sesama atau terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha dan pantang menyerah. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca ya. Beliau ini masih buta huruf gitu, dan beliau ini untuk membaca itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu senantiasa gitu ya, senantiasa untuk selalu menuntun, membimbing Rasulullah gitu ya ketika itu di Gua Hiro ya, dan lain sebagainya. Nah, maka kita sebagai manusia gitu patut dicontoh ya hal seperti ini, pantang menyerah dan selalu berusaha. Kemudian setelah berusaha kita ikhtiar gitu ya kepada Allah, kita serahkan saja kepada Allah. Kemudian karena surah Al-Alaq ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka terdapat nilai pendidikan yang tercantum pada surah tersebut. Nah, di mana nilai pendidikan ini mencakup 3. Nah, yang pertama ada nilai pendidikan keterampilan, yang kedua ada nilai pendidikan ketuhanan, dan yang ketiga ada nilai pendidikan akal. Ya, selanjutnya ada pendapat para mufasir mengenai Quran surah Al-Alaq ayat 1-8. Nah, pada ayat 1 dan 2 dalam tafsir Juz Amma, dalam ayat ini disebutkan bahwa bagaimana cara Rasulullah itu diutus dan dengan apa beliau itu diutus. Karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang menyendiri ya di Gua Hiro, dan tiba-tiba ada malaikat Jibril datang menghampiri beliau dengan menyamar gitu sebagai seorang laki-laki, dan Nabi Muhammad tidak tahu gitu bahwa beliau itu siapa, dan jelas tiba-tiba datang gitu ya, muncul dan menyuruh Nabi Muhammad untuk ikro, bacalah. Dan pada ayat ini pula diturunkannya ayat yang pertama kali diturunkannya gitu, di Al-Quran. Kemudian pada ayat ketiga dan keempat ada kata ikro warabbukal akram. Nah, ada penegasan ulang ya kata ikro. Ada ikro di ayat pertama dan ikro di ayat ketiga. Nah, perbedaannya kalau ikro di ayat pertama itu sebagai bentuk ketentuan takdir gitu, bahwa kamu tuh harus membaca gitu, bahwa kita tuh diperintahkan untuk membaca. Sedangkan ikro di ayat ketiga dimana itu tuh sebagai penegasan atau sebagai syariat bahwa kita itu perlu gitu yang namanya membaca. Nah, karena membaca ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan, dimana ketika kita setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, dimana kita harus menyerap dengan baik-baik, kemudian
ilmu pengetahuan itu kita tulis gitu ya, karena dengan tulisan pena itu tuh dapat meningkatkan jiwa kekuatan gitu ya dalam ingatan kita gitu. Kalau misalnya kita menulis, beda halnya dengan hanya mendengarkan dan lain sebagainya. Karena Allah itu yang maha mulia, jadi Allah itu akan mengajarkan manusia dengan yang lemah. Ada juga yang berpendapat dengan Al-Halim gitu ya, maha lemah lembut, dan ada juga yang berkata maksud Al-Karim di sini tuh yang maha pemurah gitu. Allah itu pemurah gitu ketika mengajarkan hal-hal kepada manusia gitu. Kemudian pada ayat ke-5 dan ke-6 terdapat ayat Allamal insana ma'lam ya'lam gitu. Di sini Allah itu akan mengajarkan apapun yang tidak diketahui manusia, entah itu mengajarkan hidayah, mengajarkan tulisan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian di ayat ke-7 dan ke-8 di sini tuh Allah seperti murka ya, karena banyak sekali gitu ya manusia yang melampaui batas. Nah, maksud melampaui batas di sini maksudnya kayak beliau ini sebenarnya udah cukup gitu ya, udah dikasih Allah berupa fisik yang sempurna, berupa harta kekayaan, tapi terkadang ada saja gitu manusia yang merasa kurang gitu. Nah, sehingga hal ini tuh merupakan pelanggar gitu dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah kasih gitu kepada diri kita, dimana hendaknya manusia itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya yang ketiga, Quran surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang terjemahannya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, selanjutnya isi kandungan pada Quran surah Al-Kafirun ini memberikan pelajaran kepada umat muslim untuk senantiasa agar memurnikan ketauhidan kita dan memberikan batasan mengenai al-wala wal bara seperti yang pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kemudian adapun pendapat para mufasir mengenai Quran surah Al-Kafirun ini, saya mengambil dari mufasir Hasbi As-Sidki. Nah, menurut beliau secara keseluruhan makna dari surah Al-Kafirun ini menegaskan di kata ma'bud yang artinya Tuhan yang disembah. Nah, Tuhan yang disembah antara Rasulullah dan para kaum muslimin dengan kaum musyrikin itu tuh merupakan hal yang berbeda. Dan hal ini ketika kita menyembah gitu kepada Allah dan kaitannya dengan tauhid, maka tidak boleh menyekutukan Allah itu. Kalau misalnya kita sudah yakin gitu ya bahwa hanya Allah nih Tuhan kita, maka kita harus yakin itu ya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada selain Allah. Nah, adapun pendapat para mufasir dari Buya Hamka, secara keseluruhan makna dari Quran surah Al-Kafirun ini menegaskan bahwa
terjadi perbedaan keyakinan gitu. Nah, karena ini merupakan kaitannya itu dengan dengan akidah, maka harus hati-hati gitu ya dalam akidah tersebut, dimana ketauhidan dan kesyirikan itu tuh merupakan dua makna dan dua hal yang bertolak belakang gitu. Jadi ya jangan sama ratakan seperti itu. Makanya harus hati-hati dengan akidah kita. Ya, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.